Kisah Imam Malik dan sekelompok santri malas yang menjadi ulama terkemuka. Imam Yahya bin Yahya menceritakan percakapan pertamanya dengan guru tercintanya. Imam Malik bin Anas lahir tahun 711 Masehi, wafat tahun 795 Masehi atau tahun 90 Hijriah sampai 174 Hijriah, pendiri mazhab Maliki. Ia mengisahkan percakapan pertamanya dengan Imam Malik yang memberikan kesan bagi perjalanan intelektualitasnya. Imam Yahya bin Yahya, wafat 848 Masehi, adalah ulama asal Andalusia yang berguru kepada Imam Malik di Madinah. Ia kemudian membawa dan mengembangkan mazhab Maliki di Andalusia. Ia juga periwayat Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ia merupakan ulama besar generasi awal mazhab Maliki. "Siapa namamu, wahai anak muda?" tanya Imam Malik saat Imam Yahya, remaja, menghadiri pertama majelis ilmu gurunya untuk menuntut ilmu. "Semoga Allah memuliakanmu, wahai guruku." "Namaku Yahya," jawabnya. Ia saat itu adalah santri termuda Imam Malik. "Semoga Allah menghidupkan hatimu. Kamu harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang dapat membakar semangatmu dalam menuntut ilmu dan mengalihkan perhatianmu dari aktivitas lainnya," kata Imam Malik. Imam Malik memulai kisahnya. "Suatu hari seorang remaja asal negeri Syam tiba di kota Madinah, kurang lebih seusia denganmu. Ia menuntut ilmu kepada kami dengan giat dan sungguh-sungguh. Dalam usia yang begitu belia Allah memanggilnya, ia wafat. Aku belum pernah melihat kondisi jenazah yang begitu aloknya di kota Madinah ini." Almarhum tidak lain adalah salah seorang wali Allah ulama Madinah, berkumpul untuk mensyalatkan jenazahnya. Masyarakat pun ikut berduyun untuk mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Ketika tahu akan antusias dan penghormatan ulama dan masyarakat yang begitu besar, Gubernur Madinah menahan pelaksanaan salat jenazahnya. "Pilihlah orang yang paling kalian sukai," perintah gubernur. Ulama Madinah mengajukan nama Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id, Ibnu Syihab, termasuk ulama yang paling dekat dengan mereka, Muhammad ibnu Munkadir, Safwan bin Salim, Abu Hazim, dan ulama terkemuka lainnya menurunkan jenazah ke liang lahat. Imam Rabi'ah menyusun batu bata pada lahatnya. Mereka memberikan batu bata tersebut kepadanya 3 hari setelah pemakamannya. "Salah seorang yang terkenal sebagai wali Allah di kota Madinah," kata Imam Malik kepada Yahya remaja, "bermimpi melihat almarhum sebagai remaja yang berpenampilan dan berpakaian putih elok sekali. Almarhum mengenakan serban hijau dan menunggang kuda kelabu yang sangat bagus. Ia turun dari langit dan menuju kepada sang wali. Ia mengawali percakapan dengan salam. 'Derajatku yang tinggi ini bukan didapat dengan berkah ilmu,' kata remaja belia tersebut. 'Lalu, apa yang mengantarkanmu ke derajat yang begitu mulia ini?' tanya wali Allah. 'Allah memberikanku satu derajat yang begitu tinggi di surga atas. Setiap bab dalam satu disiplin ilmu yang kupelajari. Namun demikian, derajat-derajat yang begitu tinggi itu tetap tidak membuatku sederajat dengan para ulama. Tetapi Allah yang Maha Pemurah berkata kepada malaikat, tambahkan derajat itu kepada ahli waris para nabiku. Aku telah menetapkan dalam diriku bahwa siapa saja yang wafat dalam kondisi memahami sunnahku dan sunnah para nabiku, atau dalam keadaan menuntut ilmu terkait dengannya, niscaya kukumpulkan mereka dalam satu derajat yang sama. Allah menganugerahkan kepadaku hingga aku meraih derajat para ulama. Aku dan Rasulullah hanya terpaut 2 derajat. Pertama adalah derajat di mana ia bersama para nabi tinggal. Kedua adalah derajat para sahabat Nabi Muhammad dan sahabat para nabi yang menjadi pengikut nabi-nabi di zamannya masing-masing. Di bawah itu adalah derajat ulama dan para santri mereka. Allah menjalankanku hingga ke tengah halakah mereka. Mereka menyambut dengan antusian. Marhaban, marhaban. Bagaimana Allah memberikan tambahan derajatnya untukmu? Tanya wali Allah. Allah berjanji untuk mengumpulkanku bersama para nabi, sebagaimana kusaksikan mereka pada rombongan yang sama. Aku bersama mereka
hingga hari kiamat tiba. Bila hari kiamat yang dijanjikan tiba, Allah berkata, "Wahai sekalian ulama, inilah surgaku. Kuizinkan surga ini untuk kalian. Inilah ridhaku. Aku telah meridhai kalian. Jangan kalian masuk surga terlebih dahulu, sebelum berdiam untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang kalian kehendaki. Aku juga memberikan mandat agar kalian memberikan syafaat kepada mereka yang meminta syafaat kalian, agar aku dapat memperlihatkan kepada semua hambaku betapa tinggi kemuliaan dan kedudukan kalian." Jawab remaja tersebut. Ketika pagi hari, orang yang dikenal wali Allah ini terjaga. Ia menceritakan mimpinya hingga akhirnya kabar tersebut menyebar luas ke seantero kota Madinah. Kepada Yahya remaja, Imam Malik mengatakan, dulu di kota Madinah ini terdapat sekelompok santri-santri yang gemar menuntut ilmu. Seiring waktu semangat mereka dalam menuntut ilmu mengendur hingga berhenti sama sekali. Setelah mendengar kabar dari wali Allah tersebut, mereka kembali menuntut ilmu dengan semangat dan sungguh-sungguh. Mereka itu kemudian yang kamu kenal hari ini sebagai ulama-ulama terkemuka di kota Madinah. Wahai Yahya, bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini. Kisah ini diangkat oleh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatta Ad-Dimyati dalam Kitab Kifayatul Aqya wa Minhajul Asfiya Indonesia, Al-Haramain Jaya, tanpa tahun, halaman 63/64, wallahu alam.